diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah reda dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Hesekiel pasal 37 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ada sebuah karya seni atau filosofi yang berasal dari Jepang yang bernama kintsugi. Karya seni ini adalah menggabungkan barang-barang yang terpecah belah, keramik atau vas bunga menjadi bentuk semula dengan campuran emas. Kin artinya emas, sugi artinya menggabungkan. Secara sederhana diartikan menggabungkan dengan emas. Barang yang sudah terpecah belah dibentuk menjadi satu sehingga kita tidak melihat bahwa barang itu adalah barang yang terpecah disatukan. Tetapi kita akan melihat bahwa itu adalah sebuah karya yang indah yang di dalamnya ada emas. Kita tidak melihat perbedaan, tetapi kita menjadi melihat keindahan, rekonsiliasi di dalam karya seni itu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, bangsa Israel pernah terpecah. Bangsa Yehuda dan bangsa Israel terbagi dua hanya karena perebutan kekuasaan pada zaman pemerintahan Salomo. Sehingga bangsa itu terbagi dua dan semakin jauh dari Tuhan dan mereka terbuang ke Babel. Tetapi kasih Tuhan kepada mereka tetap ada. Kasihnya tetap kekal sehingga Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka seperti semula, menyatukan mereka kembali. Tetapi mereka tidak disatukan oleh kuasa manusia, melainkan kuasa Tuhan. Bukan kehendak manusia, kekuatan manusia yang menyatukan dan memimpin mereka, tetapi kuasa dan berkat Tuhan. Demikianlah bangsa itu ketika kita lihat sampai ke perjanjian baru, tidak lagi dilihat sebagai bangsa yang terpecah. Ini adalah bangsa A, ini bangsa B. Tetapi mereka dilihat sebagai satu tubuh. Dan dalam kitab ini dikatakan bahwa mereka akan dipimpin oleh Raja Daud. Padahal Raja Daud sudah tidak ada. Kata Raja Daud menggambarkan tunas Daud atau Mesias atau yang kita kenal dengan Yesus Juru Selamat.
Demikian juga kita semua adalah manusia yang dipersatukan, diperdamaikan oleh Tuhan. Kita berbeda. Kita semua memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan suku, ras, gereja, bangsa, dan lain sebagainya. Semua itu berbeda. Tetapi sekarang firman Tuhan mengajak kita tidak lagi melihat perbedaan itu. Tetapi kita sudah satu di dalam Kristus. Tubuh Kristus, kita di dalamnya. Sehingga tidak mungkin orang yang hidup dipersatukan oleh Kristus masih mencari perbedaan, masih mencari kekurangan. Tetapi kita mencari persamaan, yaitu satu di dalam Tuhan. Damai sejahtera berkat Tuhan tidak akan mungkin hadir di dalam rumah tangga yang masih hidup dalam perbedaan, yang mencari-cari kekurangan. Gereja tidak akan mungkin bisa hidup dengan damai sejahtera jika di dalamnya mencari perbedaan, mencari kekurangan. Kita tidak lagi hidup di dalam pribadi, tetapi kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, karena Roh Tuhanlah yang menyatukan kita. Marilah kita hidup dalam perdamaian oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, menyatukan kami Tuhan dalam kasih-Mu. Kami adalah satu di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami selalu. Berkati kami Tuhan, agar kami tidak mencari perbedaan dalam hidup kami, melainkan kami hidup dalam berkat-Mu, dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.